Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Wina Nur Hadiantina. Di sini saya sebagai ahli gizi. Ada yang bisa saya bantu? Ibu, kami mendapatkan rujukan dari dokter untuk mendapatkan konseling terkait gizi. Bisa saya cek hasil pemeriksaannya? Dari hasil pemeriksaan yang sebelumnya sudah Ibu periksakan ke dokter, hasil pemeriksaan gula darah sewaktunya menunjukkan 500 mg per desiliter. Jadi untuk sekarang saya ingin mengukur berat badan dan tinggi badan terlebih dahulu. Boleh Ibu? Boleh? Boleh. Silakan duduk kembali. Iya. Dari hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan Ibu didapatkan tinggi badan Ibu 160 cm, berat badan Ibu 41 kg. Jadi dari hasil pemeriksaan dan pengukuran yang telah dilakukan didapatkan status gizi Ibu itu 15,83 yang artinya itu underweight atau gizi kurang. Dari hasil pemeriksaan gula darah sewaktu Ibu menunjukkan angka 500 mg per desiliter, di mana angka tersebut itu melebihi dari batas normal, yaitu kurang dari 200 mg per desiliter. Kenapa ibu saya bisa seperti itu ya, Bu? Mungkin dilihat dari faktor-faktor keturunan atau faktor pola makannya yang terdahulu itu seperti apa, Bu? Ya, gimana ya? Ibu senang mengkonsumsi manis-manis, makan juga nggak teratur, jadi makannya banyak gitu. Senang nyemil, gitu. Dari pola aktivitas fisik kayak olahraga, Ibu rutin melakukan atau jarang? Jarang ya, Bu? Iya. Dapat disimpulkan yang saya gali informasi terkait pola makan terdahulu Ibu, bahwa Ibu terdiagnosa diabetes mellitus. Saja saya jelaskan ya Ibu terkait diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit metabolik yang disebabkan karena meningkatnya kadar gula darah yang ditandai dengan kerusakan sekresi insulin, kerja insulin, bahkan bisa dari keduanya. Faktor resiko terjadinya diabetes mellitus itu yang pertama itu ada genetik atau keturunan. Biasanya yang genetik itu dia itu berpotensi lebih besar terkena diabetes mellitus. Yang kedua, ada gaya hidup yang tidak sehat, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, pola makan Ibu banyak, terus juga Ibu sering mengkonsumsi makanan yang manis-manis, terus juga dari aktivitas fisik juga Ibu kurang. Dan yang ketiga, ada obesitas. Biasanya seseorang yang obesitas atau kelebihan berat badan, dia itu lebih bisa beresiko terkena diabetes mellitus. Mengetahui apakah ibu saya terkena diabetes atau tidak ya, Bu? Jadi pastinya itu memerlukan dari hasil pemeriksaan lab gula darah sewaktu, gula darah puasa, sama HbA1c. Akan saya paparkan satu-satu. Jadi yang pertama itu gula darah sewaktu. Kalau misalkan gula darah sewaktu itu bisa dilakukan pemeriksaannya kapan saja tanpa memerlukan pemeriksaan yang khusus atau persiapan yang khusus. Apabila kadar gula darah sewaktu Ibu menunjukkan angka melebihi dari angka batas yang telah ditentukan, yaitu kurang dari 200 mg per desiliter, berarti Ibu positif diabetes mellitus. Tetapi harus digarisbawahi bahwa pemeriksaan gula darah sewaktu di sini tidak bisa dijadikan patokan apakah Ibu itu positif diabetes atau tidak. Karena biasanya gula darah sewaktu itu hanya untuk mengukur apakah kadar gula darah Ibu itu
posisinya ada di naik atau ada di turun. Ada gula darah puasa. Biasanya si pasien itu dipuasakan terlebih dahulu selama 8 jam. Kemudian setelah itu 2 jam kemudian dilakukan pemeriksaan gula darah. Apabila kadar gula darah ibu melebihi dari angka yang telah ditentukan, yaitu kurang dari 126 gram per desiliter, maka ibu bisa didiagnosa terkena diabetes mellitus. Dan yang terakhir ada pemeriksaan HbA1c, yaitu pemeriksaan kadar gula pada hemoglobin. Apabila pemeriksaan kadar gula hemoglobin ibu melebihi dari ambang batas, yaitu sekitar 6,5%, maka ibu bisa disimpulkan terdiagnosa sebagai diabetes mellitus. Tanda-tanda seperti apa ya Bu yang mudah diketahui dan dipahami oleh ibu saya? Tanda-tanda yang mudah dimengerti dan yang mudah dipahami itu dikenal dengan istilah 3P. Maksud dari 3P di sini adalah polipagia, polidipsia, dan poliuria. Saya akan memaparkan satu-satu terkait pengertian 3P tersebut. Yang pertama itu ada polipagia. Jadi maksud dari polipagia di sini itu ibu sering mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang melebihi anjuran. Jadi contohnya seperti misalkan ibu dalam sehari mengkonsumsi makanan utama itu 3 kali. Nah, tiba-tiba ibu konsumsinya itu tiba-tiba drastis gitu. Jadi pola konsumsinya jadi 5 kali makan utama. Jadi sering banyak mengkonsumsi asupan. Ada polidipsi. Jadi maksud dari polidipsi di sini, ibu sering mengkonsumsi asupan cairan melewati dari batas yang telah ditentukan. Misalkan konsumsi cairan ibu per hari itu 8 gelas. Nah, tiba-tiba frekuensi minum ibu jadi melebihi yang telah ditentukan Bu. Jadi bisa 10 kali, bisa 12 kali. Nah, itu patut diwaspadai karena itu salah satu ciri seseorang itu menderita diabetes. Tetapi dalam konsumsi cairan sebenarnya tidak masalah, tidak jadi masalah karena konsumsi cairan sendiri kan bagus ya Bu untuk agar kita tetap terhidrasi dengan baik. Ada poliuria. Maksud dari poliuria di sini banyak buang air kecil dengan frekuensi sering. Nah, ini juga patut diwaspadai karena menjadi salah satu ciri seseorang menderita diabetes mellitus. Ini saya mempunyai leaflet yang bisa jadi acuan untuk bagaimana prinsip pola makan yang baik yang akan diterapkan untuk ibu Anda. Jadi di sini ada diet diabetes mellitus dengan prinsip 3J. Maksud dari 3J di sini adalah tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal. Maksud dari tepat jumlah di sini biasanya pasien diabetes mellitus itu harus mengetahui kebutuhan energi dan zat gizi yang nantinya untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Kan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis kelamin, terus juga usia dan aktivitas fisik pada ibu. Ada tepat jenis. Maksud dari tepat jenis di sini, jadi para penderita diabetes mellitus itu harus tepat memilah dan memilih jenis bahan makanan apa yang nantinya tidak akan mempengaruhi pada peningkatan kadar glukosa. Terakhir ada tepat jadwal. Maksud dari tepat jadwal di sini, karena kan sebelumnya prinsip 3J ini tujuannya untuk mengontrol atau mengendalikan kadar gula darah agar tidak berakibat pada pembuluh darah, kerusakan pada pembuluh darah. Jadwal makan ibu terdiri dari 3 kali makan utama dan 2-3 kali makan selingan. Di leaflet ini dijelaskan klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan oleh pankreas yang tidak memproduksi cukup insulin. Yang kedua itu ada diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh gangguan kerja insulin yang juga disertai dengan kerusakan pada sel pankreas. Dan yang terakhir ada diabetes mellitus tipe gestasional yang disebabkan oleh peningkatan hormon insulin selama kehamilan. Jenis bahan makanan apa
yang bisa dikonsumsi ibu saya? Baik, yang pastinya yang memiliki serat larut air tinggi. Contohnya pada karbohidrat itu terdapat pada ubi, nasi, beras merah, gandum, dan jenis kacang bahan lainnya. Pada sayuran dan kacang-kacangan yang boleh dikonsumsi itu sayuran yang mengandung serat larut air. Contohnya ada pada wortel, brokoli. Kalau misalkan kacang-kacangan terdapat pada kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacang yang lainnya. Kenapa harus memilih serat larut air? Karena serat larut air itu berfungsi untuk memilih makanan dengan serat larut air, karena makanan dengan serat larut air itu dapat memperhambat penyerapan glukosa dan lemak. Yang dapat dikonsumsi oleh ibu saya dan pantangan apakah yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu saya? Yang boleh ibu konsumsi adalah seperti buah apel, buah jeruk, buah pisang, buah semangka, buah melon. Yang tidak boleh ibu konsumsi contohnya itu penggunaan gula murni yang ada pada makanan dan minuman yang siap saji atau yang sudah terkemas. Biasanya makanan dan minuman seperti itu mengandung tinggi gula. Kadar gula ibu sudah terkendali, ibu juga bisa mengkonsumsi gula murni tersebut, tetapi jumlahnya dibatasi. Seperti contohnya itu ibu sudah terkendali, ibu dibolehkan atau dianjurkan mengkonsumsi gula murni, tetapi jumlahnya dibatasi tidak melebihi 5% dari total kebutuhan energi ibu. Aktivitas fisik yang bisa ibu lakukan selama di rumah itu seperti rutin berjalan kaki setiap pagi hari, ya kurang lebih selama 15 menit. Dan yang kedua, biasanya ibu apabila ibu ada kegiatan senam di luar rumah, ya bisa ibu terapkan di rumah saja. Materi yang telah saya paparkan atau telah saya sampaikan bisa ibu pahami dan ibu mengerti. Paham, Bu? Paham. Mbaknya? Ya, paham. Baik, karena ibu dan mbaknya sudah paham terkait penjelasan yang tadi saya sudah sampaikan, sekarang saya ingin mengulas kembali penjelasan yang sudah saya paparkan tadi agar ibu bisa mengingat kembali dan bisa ibu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, saya ingin bertanya terkait penjelasan yang telah saya paparkan ya. Yang pertama, menurut ibu, tanda dan gejala apa yang biasanya dirasakan oleh penderita diabetes mellitus? Sering makan banyak, sering minum, dan buang air kecil. Selanjutnya adalah makanan apa saja yang baik dikonsumsi dan tidak dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus? Jangan mengkonsumsi gula, jangan minum yang manis-manis, makanan yang manis-manis. Baik, kiranya cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Besar harap saya supaya ibu bisa memahami dan bisa ibu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan penjelasan terkait penyakit diabetes kepada ibu saya. Semoga saya bisa mengingatkan dan membantu ibu saya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.